Tarik ses semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sedulurku. Selamat pagi yang dingin, salam satu hobi dan salam satu profesi. Baiklah teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Heru Semendawai. Di sini kita berada di kolam di pagi hari ini ya, habis hujan seharian, bahkan malam juga masih hujan. Ini kondisi kolam kita ya, masih normal-normal saja, begitu juga air. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana menjaga ikan-ikan kita agar tidak kekurangan oksigen karena kita tidak menggunakan alat, kincir dan segala macam. Kita hanya mengandalkan air saja ya. Kita lihat itu airnya mengalir semua. Ya, ini ada irigasinya juga. Nah, di sini kita akan membahas irigasi air. Nah, ini hal yang paling perlu kita perhatikan, perlu kita awasi terus, yaitu kondisi air. Sama-sama kita ketahui air adalah sumber utama kehidupan pada ikan. Ya, jadi ketika musim hujan, ketika musim panas, air kita harus tetap dalam kondisi stabil. Jangan sampai ada kekurangan air. Apalagi kalau yang seperti kita ini hanya kolam mengandalkan pancuran-pancuran air saja, tidak menggunakan kincir dan lain-lain. Itu tipsnya agar kita bisa dapat tebar padat pada kolam tanah ya. Ya, dulur-dulurku sekalian, ini irigasi yang ada pada kolam saya yang paling bawah ya. Ini saya berada di atas. Nah, air selalu mengalir. Nah, ini semata-mata air ini bukan ada begitu saja, akan tetapi kita buatkan irigasinya, kita bikinkan salurannya dari atas. Ini ya, saluran irigasi kita sampai ujung sana. Nanti kita akan lihat ya, irigasi yang baik itu seperti apa. Ya, irigasi yang baik itu kita bikin seperti ini ya. Ini kita tadinya menggunakan alat berat semua ya, pakai ekskavator setelah kita membuat kolam. Jadi di samping kolam kita inilah irigasi yang kita miliki. Ya, ini ya kolam 2 yang paling ujung sana dekat gubuk itu kolam 3 ya. Ini yang tengah, kemudian itu yang kolam yang paling besar. Kalau irigasi kita baik, air kita baik, ya kita berani untuk tebar ikan secara padat. Ini ya irigasinya teman-temannya di belakang pohon singkong ini ya. Ini kita sengaja tanam singkong. Kalau kita pengen ngopi, pengen bersantai, ya kita tinggal cabut singkong, kita rebus atau kita goreng ya. Pengen ayam ya kita bisa potong ayam ya, ayam kita ya di kolam lah, untuk kolamnya. Tuh kolam kita udah kita tebar bibit semua. Ini yang tengah ini kita tebar bibit 8.000 ya, karena kita ambil amannya saja karena ini di musim hujan. Setelah kita balik ke topik awal ya teman-teman, irigasi. Irigasi adalah kunci dari berbudidaya ikan nila ya. Kita akan tinjau ya irigasi sumbernya seperti apa, nanti biar teman-teman sekalian bisa tahu ya. Nah, ini kolam kita yang paling besar ya teman-temannya. Ini kita tebar bibit ini kurang lebih 15.000 ya. Sengaja tidak kita tebar padat ya, karena kita hanya mengandalkan air saja dan kita meminimalisir apa ya, tahu diri lah modal kita seberapa ya, karena budidaya ikan nila full pakan ini ya sangat banyak sekali membutuhkan biaya atau membutuhkan rasional pakan yang sangat banyak. Nah, ini saluran irigasi kita tadi ya di samping ini ya. Tuh, itu pancurannya tuh sangat deras tuh. Sumbernya ini belum kita bersihkan. Sumbernya di sini teman-teman nih. Tuh ada daun-daun tuh. Nah, ini belum kita bersihkan semua. Ya, jadi kalau kolam yang mengandalkan air langsung ini, air mengalir seperti ini, ya sirkulasi airnya harus selalu stabil. Jadi kita ya habis sarapan, habis ngopi ya kita bersihkan saluran yang ada pada pipa palaron pada kolam kita ya. Baiklah, langsung saja kita menuju pusat irigasi kolam milik kita teman-teman. Yuk, let's go.
Ya, ini kita sudah dekat dengan sumber air atau sumber irigasi pada kolam kita. Irigasi ini kurang lebih lebarnya 1 meter ya. 1 meter ini dalamannya airnya selalu mengalir ya. Jadi teman yang ada yang bertanya kemarin, Bang bagaimana bikin irigasi seperti ini? Ya ini dulunya kolam kita adalah pesawahan. Ini ada yang kita bikin yang masih ada sawahnya ya, belum kita selesaikan ya. Jadi ya kita punya lauk ya, kita juga punya stok pangan yang apa adanya. Ini kolam kita barusan kita tanamnya, di sampingnya irigasinya. Yuk kita menuju sumbernya. Ya, kita sudah berada pada sumber irigasinya ya teman-temannya. Nah ini sudah kita bikin permanen karena ini sudah dekat sumbernya. Ini punya pribadi ya teman-teman ya, bukan punya kelompok tani, bukan. Nah ini adalah pintu masuk sirkulasi air ya teman-teman ya. Nah kita kalau musim banjir seperti ini, di irigasi kita bisa atur airnya biar tanaman padi kita dan khususnya kolam kita tidak ikut kebanjiran. Ini sumbernya ya teman-teman, ini pintunya, ini saya buka kan. Nah ini pintu airnya, bisa teman-teman lihat sekalian. Nah ini kondisinya seperti ini airnya karena habis banjir. Ini kita alihkan seperti ini semua ya teman-teman ya. Tuh mantap ya teman-temannya. Oh airnya tuh langsung dari gunung, tidak akan khawatir kita kekurangan air karena kita sudah punya irigasi yang sangat-sangat memadai. Ya bisa teman-teman sekalian lihat, kunci dari budidaya ikan nila bagi saya ya, tidak hanya mengandalkan full pakan dan mengandalkan air tanpa bantuan alat dan lain-lain. Saya hanya bergantung kepada air karena air bagi saya adalah sumber segala-galanya, sumber oksigen dan pastinya sumber kehidupan ikan. Karena kolam tanah itu kaya dengan hayati, maka tidak perlu kita dengan yang lain-lainnya ya. Saya ya teman-teman sekalian ya, dari saya semoga bermanfaat. Ini saja tentang irigasi kolam saya ya, semoga bermanfaat. Ya, mohon doanya dari dulur sekalian ya, saya doakan kembali semoga kita semua dapat keberkahan dan dapat kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, jangan lupa ikuti terus channel saya dan jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.